Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Izinkan saya untuk memberikan informasi tentang format penulisan soal berbasis CBT atau computer based test. Di sini memang ada banyak perbedaan daripada soal yang biasa ditulis manual, diketik manual untuk dicetak dengan yang diupload ke dalam website atau HTML, diubah dalam HTML. Ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan seperti format soal CBT yang sudah saya sebarkan sebelumnya. Izinkan saya memberikan beberapa panduannya, yaitu pertama, untuk format soal CBT tidak perlu menggunakan nomor untuk soal. Yang kedua, tidak perlu menggunakan option A, B, C, D, dan E untuk jawaban karena itu akan terbaca otomatis di sistem. Ketiga, setiap akhir soal diberikan backslash. Itu lawannya dari slash. Yang biasa kita gunakan slash. Nah, ini backslash agak jarang digunakan dan posisinya di keyboard biasanya ada di atas enter biasanya. Yang keempat, untuk setiap jawaban pilihan ganda yang diberikan backslash, kecuali soal nomor terakhir dan di option jawaban yang E, tidak perlu menggunakan backslash. Nah, untuk gambar yang ada gambar yang bercerita, eh, itu nanti di gambarnya pun sama. Di misalnya di soal itu ada gambar Indonesia, lalu soalnya di mana kalau letak provinsi Jawa Barat. Nah, karena akhirannya ada di kalimat, berarti di kalimat tersebut yang dikasih backslash. Langsung saja ke contohnya agar tidak bingung. Saya ketikkan dulu sebentar. Nah, baik, karena SMP Sandikta sampai option D untuk SMP-nya, maka di sini ada sedikit perbedaan dengan yang SMK. Makanya saya membuat dua video, yang SMK dan SMP. Untuk yang SMP, karena sampai option D, agak sedikit berbeda di bagian backslash-nya. Seperti yang kita lihat, biasanya Bapak Ibu membuat soal seperti ini. Satu, ada angkanya, namun kali ini dihilangkan Bapak Ibu. Lalu di optionnya biasanya uh, ada A, ada B, ada C, dan seterusnya. Mungkin biasanya ditulis seperti itu. Nah, biasanya kan kayak gini dan seterusnya sampai C dan D. Namun untuk format CBT ini itu tidak dituliskan Bapak Ibu. Jadi langsung saja seperti ini dan menurun ke bawah. Slide untuk masuk ke dalam sistemnya itu juga membantu kita supaya nggak bingung. Jadi jangan sampai dia tuh sebelah-sebelahan kayak gini, jadi tetap menurun ke bawah. Lalu untuk masalah backslash, dia ada di akhiran ini, kita berikan backslash. Nah, ini kan soalnya sekolah Sandikta terletak di kota tanda tanya. Nah, itu kita kasih backslash di akhirannya, jangan di sebelumnya. Misalnya di sini di kota, itu artinya eh yang masuk ke dalam soalnya itu sampai kata di aja, tapi kalau backslashnya benar-benar di akhir itu maka masuk semua Bapak Ibu. Lalu untuk setelah soalnya kita tutup, kita lanjut ke option A. Di sini option A saya Bekasi, kita kasih tanda backslash. Di Jambi backslash, itu dirapetin aja tidak masalah Bapak Ibu. Kalaupun memang tidak sengaja tidak rapet, itu misalnya kayak gini, tidak masalah, namun spasinya itu terhitung nanti di gambar di soal anak-anak yang muncul di handphonenya. Nah, jadi kita kasih black slash, dan karena SMP tidak sampai option E, maka di option yang D itu diberikan tanda backslash dua kali Bapak Ibu. Nah, backslashnya dua kali, agak berbeda memang. Jadi di soal nomor 2 juga sama,
backslash di soal, option A-nya backslash 1, option 2 backslash 1, option 3 backslash 1, option 4-nya backslash 2. Nah, perbedaannya di situ aja kalau backslash, karena ini fungsinya jika ingin tahu, karena untuk menutupi option yang E yang tidak digunakan itu, jadi dikosongkan bahasanya. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu untuk kunci jawaban sama seperti yang lain, kunci jawaban tetap diurutkan. Misalnya ini kan sekolah Sandikta terletak di kota mana, jawabannya kan di Bekasi, berarti dia ada di option A. Kita ketik A. Misalnya jawaban nomor 2 B, kita ketik B, nomor 3 jawabannya D, nomor 4 C, nomor 5 D, dan seterusnya. Itu kita ketik berurutan seperti ini saja, cukup di akhiran soal. Di akhiran soal diketik seperti ini. Kalau mau ditambahin tulisan kunci jawaban juga tidak masalah, karena nanti saya yang copy. Nah, itu cukup diketikkan seperti itu. Misal ada 40 soal, berarti 40 kunci jawaban berurutan. Nah, itu memang perlu diperhatikan, jangan sampai salah ketik Bapak Ibu. Lalu untuk gambarnya, misalnya kita ada contoh format gambarnya, ya kita tinggal input. Nah, misalnya ada gambar sekolah Sandikta terletak di kota. Nah, ini sesuai keinginan Bapak Ibu aja. Misalnya dia mau ada gambarnya di setelah kata tanda tanya, ya udah kita input gambarnya setelah kata tanda tanya, lalu diakhiri dengan jangan lupa backslash Bapak Ibu. Ini si backslash ini untuk mengakhiri, jangan lupa. Tapi misalnya kita mau gambarnya itu di atas tulisan teksnya, nah tinggal kita ubah aja, dia ada di atasnya. Ini tetap terbaca. Nah, jadi dari sini sampai atas ini kebaca, dia ada tanda backslash ini yang akhiri, yang penting. Mau dia ditaruh di setelah kata sekolah, di sebelumnya. Nah, kecuali naronya itu di setelah tanda backslash ini Bapak Ibu. Nah, di setelah ini artinya dia tidak terbaca. Justru membuat formatnya jadi error. Jadi sebelum kata backslash. Jadi itu untuk masalah gambar. Dan di option pun bisa ditaruh gambar Bapak Ibu. Terutama untuk matematika, karena di handphone anak-anak tidak ada equation. Jadi untuk format penulisannya matematika itu dijadikan gambar. Misalnya kayak ini, tidak masalah ditaruh Bekasinya, kita hapus misalnya. Tuh, tinggal dituliskan lagi aja seterusnya. Misalnya nih gambar apa, dan itu sampai berlaku. Misalnya ini tanda backslashnya itu berlaku seterusnya. Yang penting diakhirinya itu dikasih tanda backslash. Nah, yang di akhirnya itu diberikan tanda backslash. Walaupun di sini ada teksnya, misalnya eh, Jawa Barat, contoh aja ya, Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu yang terpenting adalah backslashnya. Gambar ataupun teks wajib ada di sebelum tanda backslash. Nah, misalnya kayak ini maka ini gambar dan tulisan Jawa Barat ini ada di option A, dan gambar ini dan ini juga sama di option B. Untuk soalnya kan yang ini atas sudah ditutup, maka dan seterusnya itu tidak berpengaruh. Pokoknya jika ada teks ataupun gambar itu harus ada di sebelum tanda backslash. Nah, seperti itu. Mau sepanjang apapun teksnya, misalnya saya kasih contoh kayak gini, saya copy dulu. Nah, misalkan kayak gini, dari ini ke sini, kalau kita belum kasih backslash Bapak Ibu, itu tidak akan masuk ke dalam soal. Kuncinya adalah di kata backslash. Nah, udah kita berikan backslash, udah aman, dan semua teks ini pun masuk. Nah, jadi jika memang masih ada yang membingungkan, bisa ditanyakan kepada saya, Japri, Aldi, atau Bu Sipa, atau Pak Ijus. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.